Siap buat membedah properti komersial yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Gading Serpong? Oke, hari ini kita bakal menyelam lebih dalam ke Citygate dari Sumarekon. Kita mau cari tahu nih, dengan uang yang kita investasikan, apa sih yang sebetulnya kita dapatkan? Yuk, kita mulai. Kalau kita ngomongin Gading Serpong, wah peminatnya emang nggak pernah surut ya kan? Nah, kalau Anda kebetulan salah satu yang lagi ngincer properti di sana, Anda datang di waktu yang tepat banget. Soalnya ada pemain baru yang menarik banget buat kita kupas tuntas. Dan pemain baru ini datang dari nama yang reputasinya udah nggak perlu kita ragukan lagi, Sumarekon Serpong. Dengar namanya aja kita udah langsung kebayang soal kualitas dan kredibilitas kan? Baik, kita udah tahu siapa maestro di baliknya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, proyek kayak gimana sih Citygate ini? Jadi, intinya gini, Citygate itu dirancang sebagai sebuah hub komersial yang pas banget sama denyut nadi bisnis zaman sekarang. Coba bayangin deh, tempat ini bakal jadi rumah buat restoran-restoran kekinian, kafe-kafe yang lagi ngehits, sama butik-butik unik. Jelas ya, ini bukan sekedar deretan ruko biasa. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang paling krusial dalam dunia properti, lokasi. Lokasi, dan sekali lagi, lokasi. Di mana sih persisnya letak si Citygate ini? Nah, ini dia yang bikin posisinya jadi super premium. Citygate itu bukan cuma ada di Gading Serpong, dia itu ada di jantung keramaiannya. Dia dikelilingi sama area yang lalu lintasnya tinggi banget, dekat banget sama berbagai landmark penting, dan aksesnya super gampang ke jalan-jalan utama. Buat bisnis apapun, ini udah jadi modal awal yang luar biasa banget. Oke, lokasi strategis? Udah. Konsep modern? Udah juga. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Pilihan apa aja yang tersedia buat Anda? Yuk kita kenalan sama tipe-tipe unit yang mereka tawarkan. Nah, ini dia nih para karakter dalam cerita kita. Ada beberapa tipe unit yang bisa Anda pilih, dan masing-masing punya keunikan sendiri. Fleksibilitas kayak gini penting banget loh, supaya Anda bisa milih yang paling cocok sama skala bisnis, dan ya tentunya budget Anda. Dan sekarang, kita sampai di jantung pembahasan kita. Disinilah kita akan membedah tuntas perbandingan antara harga dan spesifikasi utama dari setiap tipe unit. Ini bagian paling penting buat nentuin mana yang kasih value terbaik. Coba kita lihat perbandingan langsungnya ya. Setiap tipe unit ini nawarin kombinasi harga dan fasilitas yang beda-beda. Tipe A misalnya bisa jadi titik masuk yang pas banget buat bisnis rintisan dengan fasilitas esensial. Nah, sementara tipe B, mungkin dia nawarin fasad yang lebih lebar atau area ekstra dengan kenaikan harga yang tentunya sepadan. Ini kerangka awal kita buat menganalisis nilainya. Yuk kita fokus ke tipe A dan B. Kenaikan harga dari A ke B itu tentu ada alasannya, dan biasanya itu terkait langsung sama spesifikasi. Gini deh, bayangin Anda mau buka kafe. Kalau tipe B nawarin area alfresco tambahan yang nggak ada di tipe A, pertanyaannya jadi bukan cuma apakah lebih mahal, tapi lebih ke apakah potensi pendapatan dari 10 kursi tambahan di luar itu bisa nutupin selisih harganya dalam setahun. Nah, kerangka berpikir kayak gitu yang jauh lebih strategis. Sekarang, kita geser perbandingannya ya, tipe B versus tipe C yang premium. Mungkin nih, tipe C itu punya fasad kaca dari lantai ke langit-langit yang kelihatannya super mewah. Buat butik fashion kelas atas, tampilan kayak gini bisa jadi aset vital yang narik pelanggan premium. Tapi kalau buat kantor agensi digital, apa fitur itu sepenting itu? Poin krusialnya adalah nyocokin fasilitas premium dengan kebutuhan real bisnis Anda. Biar setiap rupiah yang Anda investasikan itu bisa kerja maksimal. Nah, buat Anda yang udah tertarik dan siap ambil langkah, ini tanggal-tanggal penting yang wajib banget dicatat. Mulai dari tanggal peluncuran, periode pemesanan prioritasnya, sampai perkiraan kapan unitnya akan diserah terimakan. Jadi, setelah kita lihat semua detailnya, apa artinya ini semua dari kacamata seorang investor? Mari kita tarik benang merahnya. Dan optimisme ini bukan cuma omong kosong loh. Para pengamat properti juga memproyeksikan kalau Citygate ini bakal jadi magnet komersial baru di Gading Serpong dengan potensi imbal hasil sewa yang kuat banget di masa depan. Jadi kalau mau kita rangkum, inilah pilar-pilar kekuatan dari Citygate. Nama besar Sumarekon, lokasi yang nggak ada tandingannya, desain yang relevan sama pasar sekarang, potensi investasi yang solid, dan variasi unit yang fleksibel. Sebuah kombinasi yang menarik banget kan? Pada akhirnya, unit terbaik itu bukanlah yang paling mahal atau yang paling murah, tapi yang paling pas, yang paling tepat guna. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Dengan semua perbandingan harga dan fasilitas ini, unit mana yang benar-benar ngeklik sama kebutuhan dan visi bisnis Anda?